Gadis itu langsung menarik ikat rambutnya, mengikatkannya pada tubuh pria yang terluka. Tapi dia tidak tahu, orang yang ia tolong ternyata adalah bos geng yang kejam dan tegas. Hanya karena satu tindakan penuh kebaikan ini, pria itu jatuh cinta pada gadis di depannya. Bahkan rela menyembunyikan identitasnya. Dengan sukarela menjadi pengawal di sisinya. Berkali-kali menyelamatkannya dari bahaya. Tidak membiarkan dia diperlakukan semena-mena. Namun pria itu tidak berniat mengungkapkan perasaannya. Tanpa ia sadari, gadis itu juga perlahan jatuh cinta padanya selama 3 tahun bersama. Tapi ketika hari pertunangan gadis itu semakin dekat, meskipun dia tahu pria itu selalu menyukainya, pria itu tidak menghentikannya menikah dengan orang lain. Hal itu membuatnya sangat kecewa. Di ruang ganti sebelum pesta pertunangan, saat gadis itu diganggu adik tirinya, pria itu muncul pertama kali untuk melindungi. Dialah yang memberinya keberanian untuk menantang adik tirinya. Melihat gaun gadis itu disobek oleh adik tiri, dia dengan perhatian menutupkan resletingnya. Gadis itu tak tahan bertanya, kalau nanti menikah tapi hidupku tidak bahagia bagaimana? Pria itu hanya berkata akan selalu melindunginya. Tapi itu bukan jawaban yang gadis itu harapkan. Dia masih ingin menguji hati pria itu. Maka dia setuju pada pernikahan yang diatur keluarga. Dan di acara pertunangan, dia sengaja membuat permintaan berlebihan pada pria itu. Bilang tangannya sakit, meminta pria itu yang menandatangani surat pernikahan. Tak disangka ucapannya langsung menimbulkan pertanyaan dari orang tua tunangannya. Menganggap dia mempermainkan pernikahan. Sementara ibu tiri mencoba menengahi, sekaligus mengancam gadis itu dengan alasan krisis perusahaan. Saat itu gadis itu hanya bisa bilang dirinya bercanda untuk mencairkan suasana. Lalu dengan pasrah menandatangani surat pernikahan. Tapi mengingat sikap pria itu yang tidak tergerak sedikit pun, gadis itu marah luar biasa. Setelah acara pertunangan selesai, dia melempar keras surat pernikahan itu ke tubuh pria itu, lalu berbalik pergi begitu saja. Di dalam mobil gadis itu tak tahan lagi memberi kesempatan pada pengawalnya. Terus terang memintanya menemani tidur malam itu. Pria itu langsung bingung, memandang gadis yang ada di hadapannya. Namun dia tetap menahan diri. Saat kembali ke rumah dan melihat ranjang penuh hadiah ucapan selamat, wanita itu justru tidak bahagia. Dia marah dan memecahkan cermin, karena di sisinya tidak ada keluarga. Dan sekarang harus menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Mendengar suara itu pria itu datang. Dia tidak banyak menghibur, hanya diam-diam memeluk wanita itu ke tepi ranjang. Penuh rasa sayang sekaligus cemas. Mengambil kotak P3K dan membalut luka dengan hati-hati. Berharap dia tidak melakukan hal bodoh lagi. Untuk pertama kalinya wanita itu mendengar pria itu bicara bukan dengan nada bawahan. Dia bertanya apakah benar pria itu ingin dia menikah dengan orang lain. Tapi pria itu hanya meletakkan kakinya perlahan, tanpa berkata apa-apa. Segera tiba hari mencoba gaun pengantin. Agar wanita itu lebih nyaman, pria itu langsung mengambilkan sepasang sepatu datar dan memakaikannya. Tatapan mereka bertemu. Wanita itu tak tahan lagi dan menciumnya. Saat itu pria itu juga lupa pada tugasnya. Keduanya larut dalam perasaan. Saat hari pernikahan tiba, wanita itu berharap bisa tetap memakai sepatu datar itu, agar pria itu mudah datang merusak pernikahan. Namun di hari itu, pria itu tidak muncul. Bahkan tidak pergi bekerja. Dia memang sangat mencintai gadis itu, tapi berada di sisinya terlalu berbahaya. Hanya menikah dengan tunangannya yang paling aman. Dia sendiri akan melindungi secara diam-diam. Tepat saat itu, butik pengantin menelpon, mengatakan wanita itu meninggalkan aksesoris ketika mencoba gaun kemarin. Saat pria itu datang mengambil, tanpa sengaja dia melihat di cermin ada gambar jalur kabur dari gereja yang ditinggalkan wanita itu. Dia tahu gadis itu masih berharap dirinya datang merusak pernikahan. Dia tidak ingin lagi melewatkannya. Tapi tunangan wanita itu sudah lebih dulu menyuruh orang mengawasi dirinya, tidak membiarkannya pergi sedikit pun. Namun itu tidak bisa menghentikan tekadnya untuk merusak pernikahan. Akhirnya dia tetap berhasil menerobos penghalang. Dengan luka di tubuhnya bergegas menuju gereja. Sementara